Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ulun hendak sedikit sharing tentang apa yang kami dapatkan selama 6 hari waktu kegiatan pembelajaran mendalam. Apa perlu pembelajaran mendalam? Pertama adalah keterlibatan. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, berkesadaran. Guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memuliakan. Guru dan peserta didik lebih saling menghargai dan menghormati potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pengembangan budaya belajar. Guru lebih dapat mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Guru dan peserta didik lebih dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan efisiensi dan efektivitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Kemudian, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran mendalam, definisinya adalah pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Di sini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan adalah komunikasi. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajar dilakukan secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam, seperti pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter, kemudian ada pendalaman pengetahuan dan regulasi diri. Pengalaman belajar memahami tahap awal peserta didik untuk aktif, mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Yang kedua, mengaplikasi.
Pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Yang ketiga adalah merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Kemudian kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktik pedagogis, yaitu strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan yang 8. Untuk menunjukkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini juga memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Peran guru dalam pembelajaran mendalam, salah satunya sebagai aktivator. Guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi, serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Kemudian, guru juga sebagai kolaborator. Guru membangun kolaboratif inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan mitra lainnya. Yang ketiga, peran guru sebagai pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil risiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi dalam melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar. Ekosistem itu terdiri dari pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah, dan kemudian ke satuan pendidikan. Implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, dan merefleksi. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Pelaksanaan pembelajaran mendalam yang pertama, penyampaian materi sesuai tahapan berpikir peserta didik. Yang kedua, model-model atau strategi pembelajaran yang ada dapat digunakan dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, penerapan pembelajaran bermakna dengan pemanfaatan lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan lingkungan sekolah, lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial, dan sebagainya. Yang keempat, prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dapat berada dalam beberapa kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi yang dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kondisi pembelajaran serta inovasi guru. Yang keenam, sintak atau langkah-langkah pembelajaran dapat diadaptasi sesuai pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi.
Yang ketujuh, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dilakukan dalam beberapa langkah pembelajaran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks dan kondisi pembelajaran. Prinsip asesmen pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu asesmen sebagai pembelajaran atau asesmen as learning. Contohnya itu jurnal reflektif, self-assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lainnya. Yang kedua adalah asesmen untuk pembelajaran. Biasanya dilakukan waktu tes formatif. Yang ketiga, asesmen dalam pembelajaran atau assessment of learning, asesmen untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tertulis, atau laporan yang ada di raport. Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Memuliakan setiap individu, transformasi pembelajaran, pendekatan holistik, kolaborasi ekosistem pendidikan, dan kemudian pendidikan masa depan. Yang mau sampaikan